Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Berjumpa kembali dengan saya Jelo Justen yang akan terus menginformasikan seputar sepak bola Indonesia dan juga timnas Indonesia yang tentu saja dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia round keempat yang sebentar lagi kita ada 14 hari lagi menuju ke sana. Semalam itu ada Garuda Calling yang telah memanggil 28 pemain, termasuk ada Mauro Zylstra di sana ya. Kemudian yang mengejutkan, Patrick Kluivert juga memanggil Oleh Romeni. Apakah memang Oleh Romeni sudah pulih ataupun sudah siap pasca dia cedera di Piala Presiden pada Juli 2025 ini? Sebelum kita lanjutkan perbincangan pada hari ini, tentu saja berikan like dan subscribe untuk mendukung channel ini menuju 100.000 subscribers. Dan jangan lupa berikan kritikan dan saran pada kolom komentar. Oke, rekan-rekan semuanya, hari ini kita akan membahas bagaimana pemanggilan pemain yang sudah ada dari PSSI, terutama Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia. Di sini kita melihat ada dua pemain yang tidak mendapatkan panggilan, Marcelino Ferdinand dan juga Michel Gers, yang tampaknya pelatih kita Patrick Kluivert agak khawatir dengan hal-hal yang dialami oleh kedua pemain tersebut. Marcelino Ferdinand yang tidak punya tempat di Oxford, kemudian Michel Gers yang dibekukan 20, tidak dimainkan dalam skuad. Kemudian Marcelino Ferdinand yang dipinjamkan ke AS Trenčín di Slovakia. Dan ini juga sangat mengejutkan pemanggilan pemain yang pada dua kali pertandingan saat FIFA Matchday pada awal September melawan Chinese Taipei dan juga Lebanon. Mauro Zylstra ini dipanggil dengan tentu saja ada Ramadan Sananta dan juga Oleh Romeni. Dan apakah nanti perebutan nomor 9 untuk memperebutkan striker timnas Indonesia itu diperebutkan oleh dua striker yang satunya baru cedera dan sekarang sudah sembuh, ataukah striker dari FC Volendam yang jarang mendapatkan tempat, selalu menjadi cadangan dalam Eredivisie di FC Volendam? Tentu saja ini menjadi perbincangan pada banyak kalangan pundit Indonesia, Bung Harpa, kemudian juga Bung Ropan, yang menarik dua kesimpulan bahwasannya Oleh Romeni udah siap. Namun saya di sini adalah bagaimana seorang Mauro Zylstra dia bisa kembali dipanggil bersama Ramadan Sananta. Oleh Romeni nanti akan memperkuat atau tiga pemain ini memperebutkan nomor 9. Nah, setelah Oleh Romeni kembali berlatih bersama Oxford United dan tampaknya dia udah sehat, udah fit, namun posisinya belum mungkin menuju 100% dia fit dari cedera ataupun udah sembuh. Namun dalam pertandingan nanti yang akan diselenggarakan di Arab Saudi, kita juga tidak mengetahui siapa saja yang akan nanti dimainkan di lini depan, apakah Oleh Romeni atau Mauro Zylstra. Kemudian itu ada pilihan yang terbaik di nomor 9 ya, striker timnas Indonesia. Kemudian nanti di sayap kanan dan sayap kiri saya rasa akan diperebutkan. Di sayap kanan itu Egy Maulana Fikri dan juga Emiliano Jonathan. Sementara itu di sisi kiri nanti akan diperebutkan oleh dua pemain ya, Ragnar Uratmangun dan juga Beckham Putra, yang pada pertandingan di Persib saat kemarin melawan Arema Malang dan pertandingan sebelumnya dia bermain cukup bagus, apalagi saat Arema Malang dia bisa memberikan assist kepada Andrew Jung, kemudian Andrew Jung bisa membuat sebuah umpan kepada William untuk membuat gol. Ini cukup bagus ya Beckham Putra. Nanti di sayap kiri mungkin akan diperebutkan oleh dua pemain tersebut. Kemudian di tengah saya akan tetap menggunakan pemain-pemain yang sudah terbiasa di lini tengah. Ada Tom Hay, kemudian Joy Pelupesi, kemudian Ricky Kambuaya yang akan menggalang lini tengah timnas Indonesia. Sementara itu
peran Ricky Kambuaya, dia akan lebih pada bagaimana menusuk dengan sadis ke Arab Saudi dan juga Irak. Sementara itu Tom Hee akan mengatur jalannya serangan. Ini memang dua peran yang berbeda dijalankan oleh Ricky Kambuaya dan juga Tom Hee. Sedangkan Joe Pelupessy akan membawa lini tengah itu dari serangan-serangan yang mungkin akan dilancarkan Arab Saudi lewat lini tengah. Joe Pelupessy akan tentu saja menghalau dengan cara apapun, dan peran dari Joe Pelupessy itu penting saya rasa di lini tengah Indonesia untuk menghancurkan serangan dari tim lawan. Sementara itu kita di back tengah itu agak aman juga ya, karena Kevin Dix yang bermain untuk Borussia Mönchengladbach ini cukup cemerlang di lini tengah. Kemudian JHS juga mungkin akan dimainkan ya sebagai palang pintu, dua pilar yang akan bermain untuk back tengah timnas Indonesia. Sementara di kanan mungkin akan dipasang oleh Sandy Walsh ya. Sandy Walsh itu akan dipasang di kanan, sementara itu Kelvin Verdonk mungkin akan bisa bermain di back kiri ya. Atau kalau nggak begitu ya, Kelvin Verdonk akan dinaikkan ke atas ya, menggantikan Ricky Kambuaya. Kemudian di kiri akan diisi oleh Dean James, karena Dean James juga permainan di divisi itu naik drastis. Apalagi kalau kita saksikan kemarin dia juga menang ya bersama Go Ahead Eagles melawan Pax Volley. Ini tidak bisa kita tinggalkan bagaimana peran seorang Dean James kemarin saat melawan di FIFA Matchday. Permainannya cukup bagus Dean James. Dan di sektor penjaga gawang kita tentu saja akan tetap percaya kepada Emil Audero yang 4 kali pertandingan selalu menjadi back terbaik di Liga Serie A Italia. Jadi di belakang itu saya yakin Emil Audero akan tetap dipasang untuk menjadi kiper utama. Oke, yang agak bingung itu di nomor 9 dan juga Kelvin Verdonk dan Dean James. Kalau seperti yang dimainkan dalam Lebanon, jadi Kelvin Verdonk agak ke tengah, maka Dean James akan main di back kiri ya. Atau nanti juga dua-duanya ini nanti akan menjadi Kelvin Verdonk mungkin di babak pertama, Dean James atau main di babak kedua. Itu mungkin saja akan dimainkan oleh Patrick Kluivert untuk menjaga kedalaman dari back kiri dan juga lini serang Indonesia di lini tengah. Kemudian untuk striker ya, jikalau Ole Romani nanti pada bulan Oktober itu fit, otomatis akan menjadi striker utama timnas Indonesia sebagai penggedor di lini depan. Jadi kita punya di sayap kanan ya, apakah Miliano Jonathan atau Egy Maulana? Saya rasa kalau yang akan dimainkan Egy Maulana, kemudian yang di kiri Ragnar Uratmangun ya. Ini akan menjadi opsi yang cukup baik di depan ketika ada Ragnar, kemudian Egy Maulana, di tengah ada Ricky Kambuaya, Joe Pelupessy, kemudian juga ada Tom Hee sebagai playmaker, sebagai motor serangan dari timnas Indonesia, di mana nanti serangan-serangan yang akan dibangun oleh timnas Indonesia berujung pada Egy Maulana atau Ragnar Uratmangun atau juga Ole Romani yang ada di depan. Jikalau Ole Romani sudah fit 100%. Namun jikalau itu belum terjadi, maka kesempatan akan diberikan oleh pemain dari FC Volendam, Mauro Zylstra. Tentu saja ini perebutan nomor 9 cukup panas ya, mengingat apa yang terjadi dengan Ole Romani pada beberapa waktu yang lalu telah mengalami cedera. Tentu saja perhatian kita pada nomor 9 karena kritik tajam pada striker kita yang belum bisa mencetak gol pada lawan Lebanon kemarin. Dan ini yang bisa kita simpulkan pada hari ini, apakah Indonesia berhasil memenangkan ataupun mencuri 6 poin dari kandang Arab Saudi dan juga nanti saat melawan Irak ketiga hari setelahnya ya. Tentu saja bagaimana Patrick Kluivert sudah melakukan skema itu pada Lebanon dan juga Chinese Taipei. Pemain-pemain sudah dikasih tahu ini mainnya begini ya.
Dan nanti ketika kita menghadapi Arab Saudi, jangan terlalu agresif dalam menyerang ataupun jangan terlalu terlalu bertahan. Itu berbahaya. Kita normal aja. Ketika mereka menyerang kita bertahan, kemudian ketika ada pulang kita melakukan counter attack dengan cepat. Itu yang bisa dilakukan timnas Indonesia untuk mengamankan 6 poin dari Arab Saudi dan juga Irak. Apalagi Arab Saudi juga udah ketar-ketir dengan kekuatan timnas kita yang cukup bagus dengan pertambahan pemain diaspora. Kemudian Irak juga ketar-ketir melihat perbaikan ataupun kemajuan yang dialami timnas Indonesia. Mudah-mudahan kita mendapatkan hasil positif nanti. Terima kasih yang udah menyaksikan tayangan ini. Dari Jakarta saya mengucapkan jangan lupa untuk memberikan kritikan dan saran pada channel ini dan berikan juga like dan subscribe untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.